only for you, only for you. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Ketemu lagi dengan saya Eri Aryani pada program Living for Christ Indonesia. Program ini akan mengangkat kisah-kisah daripada para hamba Tuhan yang melayani Tuhan di ladangnya, dan bagaimana visi misi yang Tuhan taruhkan di hati mereka. Dan saat ini Living for Christ Indonesia ada di sebuah kota di Jawa Tengah, tepatnya kota Cilacap. Dan puji nama Tuhan, hari ini seorang pendeta yang akan berbagi kesaksian buat kita, sehingga kita akan semakin diteguhkan bahwa orang-orang yang melayani Tuhan di ladangnya adalah orang-orang yang dipelihara dan diberkati. Sekarang sudah hadir Bapak Pendeta Shalom, Timotius Sardiono. Bapak Pendeta Timotius Sardiono, ya. Puji nama Tuhan, dari gereja GBI Duku Sawah, Sekaralangu, Cilacap. Puji Tuhan. Dari GBI ya Pak ya? Iya. Puji nama Tuhan. Nah Pak, senang sekali kami Living for Christ Indonesia boleh hadir di kota Bapak, dan Bapak bisa berbagi cerita dengan kami dan juga bisa memberkati para pemirsa daripada Living for Christ Indonesia. Bagaimana sih Pak, Bapak yang seorang yang muda, yang masih energi, tapi sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan, dan saya melihat ada sukacita yang besar. Bisa diceritakan awal mula bagaimana Tuhan memanggil Bapak untuk melayani Tuhan? Iya, terima kasih Bu. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau sampai sekarang ini Tuhan mempercayakan kepada saya untuk menggembalakan. Adapun saya menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu sejak kelas 3 SD. Ya, sudah sejak kelas 3 SD, di mana di belakang rumah kami ada persekutuan setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis sore. Nah, di situ. Tapi aslinya Kristen ya, Pak? Aslinya saya, keluarga kami adalah non-Kristen atau Muslim, iya, begitu. Iya. Jadi kami, saya dari 9 bersaudara. Kemudian ada 6 yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian setelah itu, setelah saya berumur 12 tahun, kemudian saya mengambil keputusan untuk dibaptis. Pada waktu itu minta dibaptis. Nah, satu pergumulan pada waktu itu, tantangan yang berat bagi saya adalah ketika sudah pulang dibaptis, sampai di rumah saya langsung diperhadapkan dengan ayah saya yang waktu itu adalah masih Muslim, dan juga sekarang masih juga. Di mana? Ibu gimana? Kalau ibu dulu juga masih Muslim. Ya, nah kemudian ketika pulang dari baptisan saya diperhadapkan dengan ayah, lalu ditanyai, siapa yang menyuruh kamu baptis? Lalu saya jawab, saya sendiri, kemauan saya sendiri. Oke, kalau gitu kamu bukan lagi anak Bapak. Ini adalah satu tekanan, ya, satu tantangan terberat ketika saya setelah dibaptis, yaitu penolakan dari ayah. Namun puji nama Tuhan, setelah berjalan saya mengikut Tuhan Yesus, lalu lama-kelamaan, ya, kemudian saya membuktikan kalau saya itu orang Kristen itu tidak seperti yang mereka pikirkan, bahwa saya bisa lebih baik dari apa yang sudah saya jalani. Begitu. Dan puji nama Tuhan, tahun bertambah tahun, waktu bertambah waktu, dan sampai sekarang ini itu puji Tuhan, bapak saya, ayah saya sudah menerima, ya, maksudnya menerima saya, ya, jadi orang Kristen. Bahkan bersyukur melihat keberadaan saya sekarang, ya, bahwa lebih baik dari yang dahulu. Adapun dengan ibu saya adalah dia juga dulu status belum percaya pada Tuhan Yesus, dan kemudian ketika saya dipanggil Tuhan
lalu kemudian selesai sekolah SMP, bekerja 1 tahun, masuk setelah itu berhenti dan masuk sekolah teologi. Ya, sekolah teologi di sana ada 4 tahun, kemudian saya kembali ke rumah dan puji nama Tuhan. Ya, ibu pun sudah percaya pada Tuhan Yesus dengan mengalami mujizat. Ya, ketika ada benjolan di tangan sebelah kanan ibu, yaitu terasa sakit dan ada benjolan, yang tadinya ayah pun bapak juga nggak mengizinkan kalau ibu ke gereja, tetapi ibu bilang saya ke gereja jadi orang Kristen karena saya mengalami kesembuhan. Itu sembuh Pak ya? Sembuh, sehat ibu. Jadi ibu bersaksi bahwa tangan saya sakit di pergelangan, ya ada benjolan. Tapi ketika saya mengikuti, ibu bilang ketika saya mengikuti perjamuan suci dan setelah itu benjolan itu menjadi hilang, sembuh. Itu, puji nama Tuhan. Setelah hal itu terjadi, mujizat itu terjadi, kurang lebih 3 tahun kemudian Tuhan panggil ibu. Jadi saya di sini saya bersyukur kepada Tuhan karena Pak, ketika Tuhan memanggil ibu, ya sudah menjadi orang percaya pada Tuhan Yesus. Yes. Sudah bersama dengan Yesus. Yeah. Nah, waktu kecil itu kok bisa jadi Kristen padahal dari background keluarga yang bukan Kristen. Yeah. Nah, itu bagaimana pertemuan Bapak dengan Tuhan gitu? Tentunya enggak tiba-tiba. Oh iya. Jadi dulu itu di dekat rumah, tepatnya di belakang rumah, itu setiap hari Kamis jam 5 sore itu ada persekutuan. Ya, ada persekutuan, ya, persekutuan. Tadinya nggak ngerti apa itu Kristen atau apa. Itu karena saya anak-anak, jadi tertarik karena setiap sore, Kamis sore kok ada yang nyanyi-nyanyi di belakang rumah. Saya lama-kelamaan tertarik untuk datang ke rumah itu. Tadinya lihat-lihat lewat jendela, ngintip, duduk di teras, sementara yang lain duduk di dalam, di ruangan tamu. Saya di jendela ngintip-ngintip dengar, tapi lama-kelamaan tertarik masuk begitu untuk sana. Dan saya bersyukur ya kepada Tuhan ya, karena dari sekian banyak anak-anak muda di sana ya, itu diantaranya adalah saya salah satunya diantara mereka. Ya. Wow, luar biasa. Pak Timotius ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Amin. Berarti pujian penyembahan itu betul-betul Tuhan bertahta di atasnya ya, ada betul. kuasa. Amin. Sehingga ini salah satu kesaksian yang sungguh menguatkan. Nah, tentunya Bapak sekarang udah punya gereja ya dengan label GBI, wow luar biasa. Dan pastinya ada visi misi yang Tuhan taruhkan di hati Pak Pendeta Timotius. Iya. Visi misinya apa Pak yang Bapak? Saya melayani di GBI Duku Sawah. Di sana kami punya misi untuk menjadikan desa Segaralangu itu banyak jiwa, ya, memenangkan desa Segaralangu. Ini adalah visi saya. Amin. Adapun misi yang kami lakukan di sana adalah melalui pendekatan sosial. Ya, pendekatan sosial. Apa saja yang dilakukan? Ya, yang pertama kami di sana latar belakang masyarakatnya adalah kejawen, orang Jawa, ya, orang Jawa murni, di mana mereka setiap kali waktu, misalnya seperti orang hamil, anak-anaknya hamil, nah mereka selalu mengadakan syukuran, ya, atau yang namanya ada 4 bulan, kemudian ada 7 bulan. Ya, kemudian juga kalau seperti bulan yang mereka katakan bulan Sura, mereka selalu mengadakan syukuran seperti itu. Lalu kemudian, nah ini juga menjadi satu tantangan bagi saya karena saya sendiri nggak memakai hal itu, nggak mempercayai hal itu. Lalu bagaimana saya harus bisa masuk melalui ya kebiasaan mereka, tradisi mereka. Tetapi nama Yesus yang disebut, yang ditinggikan di sana. Karena itu ketika kami datang sana, kami berdoa, ya, gimana ini Tuhan? Ya, lalu suatu hari ada jemaat yang mengundang saya untuk hadir di acara
4 bulan dan 7 bulanan. Lalu kemudian kebiasaan orang Jawa itu ada nasi tumpeng, kemudian ada ingkung ayam, kemudian ada namanya bubur merah dan putih. Ya, nah itu. Lalu kemudian saya merenungkan apa yang harus saya sampaikan dengan kebiasaan mereka ini. Lalu kemudian saya menyampaikan kepada mereka karena diundang semua tetangga-tetangga untuk kumpul bersama menyaksikan. Lalu kemudian saya jelaskan, ya, sebelum kita berdoa, saya mohon izin untuk menjelaskan makna dari syukuran pada malam hari ini. Apa yang ada di depan kita, ada nasi tumpeng, ada ingkung ayam dan bubur merah putih. Saya jelaskan kepada mereka bahwa nasi tumpeng itu kan bentuknya seperti gunung. Nah, itu adalah melambangkan, menggambarkan kalau Yesus itu tempat untuk menyalibkan Yesus sang juru selamat. Lalu kemudian yang kedua ada ingkung ayam. Ingkung ayam kan itu nanti kalau sudah didoain lalu dibagi-bagi. Nah, kemudian saya jelaskan ingkung ayam ini juga bagi kami, ya. Ini karena untuk menyampaikan Yesus, ini melambangkan tubuh Kristus, tubuh Yesus yang disalibkan di atas bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Itu. Lalu itu saya jelaskan seperti itu. Lalu kemudian ada bubur merah putih. Kenapa? Kok ada bubur merah putih? Ya, warna merah itu melambangkan darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah menebus dosa-dosa kita, yang dilambangkan dengan bubur merah. Lalu kemudian dilambangkan dengan bubur putih. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu telah disucikan menjadi putih. Amin. Karena itu saya bilang silahkan setiap kita yang mau percaya Tuhan Yesus pasti akan diselamatkan. Amin. Itu adalah salah satu cara yang saya sampaikan untuk menyampaikan berita Injil kepada lingkungan di mana kami melayani. Lalu selain itu juga kami juga dengan pendekatan sosial, dengan berbagi berkat. Ya, belajar untuk berbagi berkat. Ya, adapun dana-dana itu kami kumpulkan bersama dengan jemaat. Gitu. Kami mengadakan bakti sosial setiap ini sudah berjalan berarti 3 tahun, ya, 3 kali. Setiap tahun sekali, ya, ketika menjelang perayaan Natal. Kami bersama-sama jemaat berusaha semampu kami untuk kami mengadakan bakti sosial berupa sembako, berupa sembako semampu kami yang kami bisa. Dan puji nama Tuhan, setiap yang sudah kami jalani setiap tahun kami punya target itu ada 50 paket sembako untuk kita bagikan, ya, sebagai pendekatan kepada mereka. Dan puji nama Tuhan, untuk orang-orang yang tadinya fanatik, untuk orang-orang yang tadinya tidak mau kalau didekati orang Kristen itu, ya, pura-puranya ada acara inilah, ada acara itu. Nah, sekarang sudah kembali mau bergabung, sama-sama. Dan juga di antara mereka juga ada yang percaya pada Tuhan Yesus. Haleluya. Ini yang dinamakan misi kontekstual, ya Pak, ya. Jadi menginjil lewat budaya, tradisi dan juga bakti sosial, ya, bahwa perbuatan kita menjadi terang bagi mereka. Tanpa perkataan, tanpa bicara pun mereka akan tergugah hatinya, bahwa di dalam kita ada kasih Kristus. Wow, ini luar biasa ini Pak, sangat menginspirasi ini Pak Timotius. Ini yang kami lakukan di sana. Ternyata dengan begitu artinya kendala-kendala yang ada bisa diatasi, ya Pak, ya. Karena mereka tuh kan Kristen tapi tradisinya kuat. Kristen loh tapi tradisi kuat, ya. Puji Tuhan. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang mengalami mukjizat, ya. Ada mengalami mukjizat bagaimana mama itu sembuh, ya. Dan melalui Pak Timotius percaya kepada Yesus, akhirnya
keluarga diselamatkan ya, Mama sebelum meninggal sudah Ya, diselamatkan. puji Tuhan sudah Yesus. percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Puji Tuhan. Pak, kerinduan kedepannya apa Pak? Ya, untuk kerinduan saya secara pribadi, untuk keluarga khususnya, ya masih ada beberapa yang belum percaya. Ya, ini adalah pergumulan saya yang utama, ya supaya keluarga kami pun sepenuhnya mereka percaya Tuhan Yesus. Amin. Itu yang pertama. Kemudian pelayanan, ya, pelayanan di Gereja Duku Sawah ini, bahwa untuk menunjang ya, visi misi kami, ya, kami terkendala dengan perekonomian jemaat karena apa, jemaat mereka pekerjaannya petani dan buruh tani dan buruh bangunan itu, sehingga perekonomian mereka pun tidak stabil ya, itu seperti itu ya. Jadi ini merupakan tantangan bagi kami ya untuk bisa meningkatkan ya perekonomian jemaat gitu supaya bisa mungkin dengan buka lapangan kerja. Nah, itu. Nah, Bapak sendiri, Pak Pendeta Timotius sendiri, apakah ada kerja sampingan selain jadi hamba Tuhan? Saya sendiri selain jadi hamba Tuhan, pelayanan di gereja, saya juga ikut pelayanan di sekolah atau mengajar. Oh, mengajar jadi guru ya? Jadi guru ya, karena anak-anak kita tidak ada yang mengajar di sekolah, begitu. Jadi saya yang langsung terjun ke sekolahan ya untuk ikut menangani mereka, mengajar mereka. Amin, amin. Puji Tuhan. Percaya ya Pak, satu orang bertobat, si keluarga diselamatkan. Amin. Dan di mana ada kuasa di atas pujian dan penyembahan ini ya, luar biasa ya, melalui pujian penyembahan Bapak bisa diselamatkan. Amin. Dan tertarik masuk percaya kepada Yesus. Semua kerinduan Bapak Tuhan pasti dengarkan. Amin. Percaya saja Pak, Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan, pelayanan Bapak, keluarga sesuai dengan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Selamat melayani Pak, semakin semangat di dalam ladangnya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bapak Pendeta Timotius. Jika saudara tergerak untuk mensupport, untuk mendukung pelayanan beliau, saudara bisa melihat ada rekening bank di layar saudara, dan percayalah semua persembahan kasih dari saudara yang diberikan dengan sukacita, Tuhan akan kembalikan dengan berkali lipat ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara, terima kasih sudah hadir untuk menyaksikan program Living for Christ Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Set me free.